Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa umatnya kepada pemelukan dan pengaplikasian ajaran Islam secara komprehensif. Agar umatnya memikul amanat yang dikehendaki Allah, pendidikan Islam harus dimaknai secara rinci, maka sumber rujukan ajarannya harus bersumber dari yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Surat Al-Hujurat ayat 11-13 memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Di dalamnya dibahas akhlak kepada sesama muslim khususnya juga. Ayat ini dapat dijadikan pedoman agar terjadi kehidupan yang selaras, harmonis, tentram, dan damai. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak ingin merasa terganggu oleh manusia lainnya. Oleh sebab itu, disinilah arti pentingnya bagaimana memahami agar hak kekuatan diri tidak terganggu sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Dijelaskan bahwa surat Al-Hujurat ayat 11-13 ini merupakan antara sekian banyak surat yang membicarakan nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini dapat kita jumpai bagaimana Rasulullah SAW yang selalu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik dan mengobati penyakit-penyakit moral dengan cara menghidupkan tata cara hidup yang baik,
hidup sopan, serta berhati dan berbudi luhur, menghilangkan segala macam permusuhan dan kedengkian sehingga umat Islam bersih dari segala kerendahan akhlak dan hidup dalam suasana persaudaraan Islam. Ada beberapa sifat tercela yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ini untuk dihindarkan oleh setiap muslim. Berikut uraiannya. Pendidikan Islam memang tidak berhenti hanya pada menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. Akan tetapi juga selalu memperhatikan segala segi yang berhubungan dengan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat Islam terhindar dari segala macam penyakit, baik jasmani maupun rohani. Pernyataan dari Allah agar tidak saling mengejek ini sebenarnya mengandung suatu makna yang sangat halus, bahwa pada umumnya penilaian seorang manusia pada dirinya sendiri pada umumnya tidak tepat. Orang yang mengolok-olok orang lain biasanya menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan barangkali orang yang diejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Saling mencela. Artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dari Al-Hujurat ayat 11. Penyakit kedua yang disebutkan oleh ayat ini adalah lamaz, yang berarti mencela atau menikam dengan lidah dan memburuk-burukan orang lain di saat orang lain itu tidak ada. Ayat ini juga mengandung makna, janganlah kalian melakukan sesuatu yang dapat membuat kalian dicela karenanya. Kalau seseorang mencela orang lain secara tidak langsung, berarti ia mencela dirinya sendiri. Rasulullah SAW senantiasa mendidik para sahabatnya agar selalu menjauhi sifat-sifat ini, sebab hal ini menyangkut kehormatan orang lain. Selanjutnya ialah memanggil dengan gelar yang buruk. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Al-Hujurat ayat 11. Tanabus adalah larangan yang ketiga dari ayat yang ke-11 ini. Pada hakikatnya, tanabus adalah suatu panggilan yang tidak layak dan tidak menyenangkan untuk membawa kepada suatu bentuk penghinaan dan celaan. Tidak layak seorang manusia berbuat jahat kepada kawannya. Dipanggilnya kawannya itu dengan gelar yang tidak menyenangkan, bahkan menjengkelkan. Ini bisa menyebabkan berubahnya hati dan permusuhan sesama kawan, serta menghilangkan jiwa kesopanan dan perasaan yang tinggi. Ayat ke-11 dari Al-Hujurat ini memberikan keterangan bahwa sifat-sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifatnya orang munafik dan orang kafir, sehingga hal ini tidak pantas disandang oleh orang muslim. Selanjutnya, dhon atau berprasangka. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Tajasus berarti memata-matai, mengintip, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini diletakkan setelah adanya larangan berburuk sangka, karena biasanya dari prasangka yang timbul itu kemudian akan menyeret orang ke dalam perbuatan tajasus. Ghibah. Ghibah berarti menyebut-nyebut suatu keburukan orang lain yang tidak disukainya, sedang orang lain tersebut tidak berada di tempat. Hal ini baik dilakukan dengan sebutan maupun dengan isyarat, karena yang demikian itu menyakiti orang yang diumpatnya. Dan sebutan yang menyakiti tersebut dapat berupa hal yang mengenai keduniaan, badan, budi pekerti, harta, atau anak, dan lain sebagainya. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Pendidikan sosial pada dasarnya adalah bertujuan untuk menciptakan manusia yang menguasai keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan agar mampu berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat. Di samping itu, hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat seperti rasa cinta kepada yang lain, hubungan kekeluargaan yang harmonis, adil terhadap sesamanya, ramah tamah, dan lain sebagainya. Konsep pendidikan dan pembinaan sosial dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menurut saya dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu hubungan antara sesama manusia dan hubungan sesama muslim. Hubungan antara sesama manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menghindari sifat-sifat tercela sebagaimana telah saya uraikan tadi pada ayat ini, yaitu ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang mendukung perintah untuk menghindari tersebut, yaitu bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari suatu ayah dan satu ibu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Menurut konsep ilahiyah, perbedaan warna, kulit, suku, dan bangsa adalah bertujuan untuk saling mengenal. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk bertentangan atau unggul-unggulan satu sama lain. Namun justru perbedaan itu dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, saling gotong royong di dalamnya melaksanakan kepentingan bersama. Perbedaan apapun bentuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu, Allah menilai kehormatan dan kemuliaan seseorang hanya terletak pada siapa saja yang amal perbuatannya baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah universal. Oleh sebab itu, ajarannya mengikis habis yang namanya fanatisme dan realisme yang semuanya adalah warisan jahiliyah. Prinsip saling mengenal dijadikan sebagai dasar hubungan antara lingkungan sosial, karena dari perkenalan itu akan timbul saling pengertian yang merupakan pangkal kerjasama yang dibutuhkan dalam upaya pembinaan pergaulan yang saling menguntungkan. Hal ini ditujukan agar terciptanya kemasyarakatan hidup juga damai, adil, dan juga sejahtera. Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal ini tidak lantas menjadikan sebuah pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerjasama yang dapat menguntungkan semua pihak.